Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengembangan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ibu sudah bersedia saya wawancarai dan mungkin sedikit mengganggu aktivitas Ibu ya hari ini. Begini Bu, wawancara ini merupakan salah satu tugas saya dalam menempuh pendidikan guru penggerak Angkatan 9 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sesuai nilai-nilai kebajikan yang universal bagi seorang pemimpin. Untuk pertanyaan pertama begini ya Bu ya. Selama Ibu menjadi kepala sekolah di SDN Mulangsari 1, adakah masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, apakah Ibu berkenan untuk menceritakan kepada saya beserta bagaimana cara penyelesaiannya? Masalah itu pasti ada ya. Entah itu dari siswa, dari ibu bapak gurunya juga. Tapi yang paling dominan tentunya siswa ya, seperti melanggar tata tertib, seperti tidak mengindahkan kata-kata guru, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak melanggar peraturan, tentunya saya sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolah, alangkah baiknya permasalahan itu bisa diselesaikan dengan baik, disiasati, jangan sampai berlarut-larut, langsung ke pokok permasalahannya seperti apa. Kalau misalkan anak tersebut melanggar peraturannya seperti apa, berat apa tidaknya peraturan tersebut bagi mereka, bagi anak-anak didik. Mungkin sebagai pihak sekolah, kalau misalkan terlalu berat peraturan yang berada di sekolah tersebut, kita akan rubah supaya anak merasa nyaman, bisa sekolah seperti diinginkan, bahagia di sekolah, tenang belajarnya seperti itu. Andaikan misalkan ada seperti anak melanggar peraturan, tentunya pertama ya dipanggil dulu guru tersebut dulu, karena memang saya sebagai pimpinan ya saya panggil dulu kenapa anak tersebut bisa seperti itu, dan tanya pokok permasalahannya seperti apa. Baru kita selesaikan masalahnya harus apa, tindakan harus apa yang kita sekolah keluarkan, atau saya sebagai pemimpin harus bagaimana ke depannya supaya anak itu lebih baik. Selanjutnya misalkan ada sangat permasalahan fatal, tentunya saya akan melibatkan orang tua, akan dipanggil orang tuanya dengan baik-baik, dibicarakan permasalahan anaknya tersebut. Andaikan dia memang anak tersebut sangat dibanggakan atau sangat membantu orang tuanya, misalkan ini anak kesiangan terus membantu orang tuanya setiap hari, misalkan berdagang apa-apa, kita datangi orang tuanya atau kita panggil orang tuanya, kasih pengertian, karena memang dunia anak itu tidak diperbolehkan bekerja, bukan tidak diperbolehkan bekerja, diutamakan itu sekolah dulu, belajar dulu. Nah, untuk itu kasih pengertian orang tuanya seperti itu, supaya dia lebih mengerti, supaya dia lebih paham kebutuhan anak-anak, kebutuhan anak didik seperti itu, ya tentunya belajar. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ada ruang, tentunya boleh membantu orang tua. Kalau memang
setelah kewajibannya belajar itu tentu boleh disilahkan orang tuanya menyuruh atau membantu orang tuanya di rumah. Baik Ibu, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil saat itu? Andaikan ada murid seperti itu. Jika ada permasalahan itu apa yang Ibu ambil? Tentunya di belah pihak seperti orang tua juga ya harus memahami anaknya, kewajiban anaknya untuk belajar, dan anak tersebut pun tentunya dia harus dikasih pengertian supaya dia nyaman di sekolah, supaya dia merasa semangat bersekolah. Bagaimana caranya? Kita ini kasih seperti dukungan, masukan, motivasi yang baik untuk anak itu supaya anak lebih semangat belajarnya. Kalaupun misalkan anak tersebut memang sudah baik, sudah bisa, baru orang tuanya juga harus lebih mengerti tentang apa yang diinginkan anaknya. Wah, keputusan yang sangat solutif ya Bu ya. Begini Bu, mohon maaf, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema yaitu ya Bu ya. Dilema etika merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul di sekolah antara bisa membedakan ini dilema etika loh ya. Ini bujukan moral loh. Seperti apa Bu? Tentunya berbeda-beda ya, permasalahan itu berbeda-beda. Ada yang memang anak itu melanggar peraturan sekolah itu karena memang terpaksa. Dia terpaksa melakukan itu karena ada hal-hal yang sangat mendesak. Mungkin kita bisa toleransi, kita bisa pahami seperti apa, kita dukung kalau memang posisi dia memang benar. Ada lagi tadi ditanya seperti yang benar-benar yang melanggar hukum moral ya. Kalau itu sudah memang ada tata tertibnya, seperti pelanggaran di sekolah juga kami punya tata tertib tersendiri sekolah itu. Jadi andaikan anak memang benar-benar nakal, benar-benar memang sangat melanggar hukum, ya tentunya kami kalau sanksi fisik tidak ada, tapi mungkin ada sedikit teguran, ada sedikit mungkin tekanan sedikit lah, terus orang tuanya juga bisa saya panggil ke sini supaya kami sebagai di sekolah sebagai guru itu hanya minimal 8 jam atau berapa. Kalau di rumah itu kebanyakan orang tua yang mendidiknya. Nanti kita bantu sama-sama dengan orang tua supaya anak lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyesuaikan masalah dilema seperti ini? Penyesuaiannya Bu. Penyesuaiannya strategi seperti apa yang Ibu ambil? Ya mungkin dari pembiasaan yang dilakukan setiap hari, jadi anak terbiasa lebih baik kemungkinan. Terus selanjutnya ada sedikit andaikan anak sudah merasa anaknya agak lebih baik, kasih reward, jadi supaya anak pemicu supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke Bu, terima kasih ya. Terus pertanyaan kelima, bagus sekali ya Bu ya. Untuk pertanyaan kelima, menurut Ibu apa ada hal yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif Bu untuk pencegahan dilema etika sama bujukan moral ini. Ya tentunya yang paling efektif itu yang seperti tadi Ibu katakan ya, dibiasakan pembiasaan yang baik-baik,
tata tertib dijalankan dengan baik, dikasih reward bagi anak-anak yang sudah melakukan Jika ada permasalahan dilema etika itu Bu, apa Ibu memiliki waktu khusus? Apa ditangani langsung pada waktu itu? Iya, kalau dilema untuk etika ya, Ya. yang dilema itu yang diobservasi dulu tentunya ya sebelum didatangi orang tuanya, karakternya anak seperti apa, terus baru setelah ditelaah permasalahannya baru kita datangi orang tua seperti itu. Kalau untuk bujukan moralnya Bu, penindakannya? Moralnya itu kalau moral itu mungkin langsung dipanggil anaknya ya. Terus setelah anaknya ini dikasih pengertian, setelah itu baru kita, kalau misalkan anak tidak berubah, baru kita panggil orang tuanya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan atau kasus-kasus dilema etika tersebut? Faktornya ya dukungan dari Bapak Ibu guru, itu aja. Dari dukungan dari Bapak Ibunya itu sangat diperlukan. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika tersebut? Pengalaman tentunya setiap anak itu berbeda karakter, anak itu berbeda kebiasaan. Nah untuk itu, untuk menyamakan untuk anak lebih baik tentunya kami pihak sekolah ingin anak itu merasa nyaman sekolah, merasa tenang dan merasa bahagia tentunya di sekolah. Tentunya ada kerjasama antara kepala sekolah dengan guru supaya menciptakan suasana yang sangat baik, tenang, nyaman bagi anak-anak putra-putri di SD Bulangsari 1 itu. Baik Ibu, terima kasih Ibu atas waktunya dan kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Terima kasih.